do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast dalam edisi Berbincang Olahraga. Kali ini masih bersama saya Rio dengan tema kita peluang atlet panjat tebing bersaing di pentas dunia. Nah, di studio sudah hadir dua narasumber kita yang nanti akan menjelaskan lebih dalam tentang panjat tebing. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah membahas banyak cabang olahraga, kali ini kita beralih ke cabang olahraga panjat tebing bersama Doni. Ini adalah atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia atau disingkat FPTI Kalimantan Barat. Ya. Dan juga ada Bang Suparman, saya panggilnya Abang ya lah Bang ya. Nah, Bang Su atau Bang Parman ya. Bang Parman aja. Bang Parman, Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Barat. Apa kabar Doni? Halo, Bang Parman, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Wah, ini senang sekali. Karena atlet harus sehat. Sehat. Wah, Harus ini sehat. harus sehat nih. Saya senang sekali nih hari ini bisa ketemu lagi sama atlet-atlet hebat di Kalimantan Barat. Kemarin kita ada atlet Paralimpik, ada banyak lah, ada atlet angkat beban, atlet lari, atlet renang. Kali ini kita ke atlet panjat tebing. Wah, ini saya aja yang belum bisa jadi atlet. Jadi kalau saya jadi atlet, saya takutnya saya sering menang, menanggung malu saya. Oke, nah buat Doni dulu nih. Ya. Bisa nggak kita sharing nih, Doni bisa cerita-cerita sedikit ke Tribuners, cabang olahraga panjat tebing ini seperti apa sih? Cabang olahraga yang seperti apa? Dan kalau untuk menjadi atlet panjat tebing itu, apa yang harus disiapkan? Nah, ini gimana dong? Kalau cabang panjat tebing ini nggak kayak olahraga Pada umumnya ya? pada umumnya itu. Panjat tebing ini olahraga yang sangat menantang. Menantang. Dari segi ketinggian, keberanian juga. Kita biar menjadi atlet panjat tebing itu kita harus banyak berlatih. Pastinya harus bisa melawan ketakutan juga sama ketinggian. Latihannya giat juga. Berapa lama tuh kira-kira latihan? Pertama kali ini udah berapa tahun? Ini udah yang ke hampir 5 tahun. 5 tahun? Iya. Sekarang usia? Usia sudah 20-an. 20-an, berarti di umur belasan waktu itu Iya, pertama belasan. kali ikut. Berarti masih SMA? Iya, SMA kelas 1. SMA, kelas 1 SMA? Iya. Pertama kali masih ingat? Pertama kali itu di ketinggian berapa gitu? Standar sih ketinggian sekitar 13 atau Mau gimana? 13. Standarnya 13 meter ya? 13 atau 10. Oh, tinggi juga ya Bang Parman. Enggak pula rendah kan, kira-kira saya itu dari 2 meter, 3 meter gitu ya, udah tinggi kan ya. Oh, 13. Oh, 13 meter. Waktu itu sebelumnya saya mau tanya, ada pernah punya rasa takut akan ketinggian enggak sebelum menjadi atlet? Sebelum menjadi atlet sih rasa takut ketinggian ada sedikit-sedikit. Ada? Iya. Jadi pas akhirnya harus jadi atlet panjat tebing nih gimana melawan rasa takut tuh? Ya dilawan. Dilawan ya? Iya. Oh. Harus sering-sering juga itu. Kan sering latihan jadi udah terbiasa. Sebelum latihan atau sebelum menekuni panjat tebing ini, sebelumnya memang apakah pengen jadi atlet panjat tebing atau sebelumnya lebih menguasai olahraga di bidang lain gitu? Karena kan kalau di usia-usia remaja tuh kan yang paling ramai digandrungi itu kan biasanya basket, futsal, nah sepak bola gitu kan. Kalau ini kan panjat tebing nih, itu gimana ceritanya? Awal mulai itu saya dikenalkan oleh suatu kelompok pencinta alam dari sekolah saya SMA. SMA mana tuh? SMA 7 Pontianak. Wah, ini anak-anak Semunjul. siswa pecinta alam Sispala SMA Negeri 7 atau gimana? Di situ ada divisi panjat tebing kan. Dia ada praktek. Setiap minggu ada praktek misal rappling. Nah, salah satunya itu panjat tebing. Jadi itu saya termotivasi itu, tertantang untuk mengikutinya itu. Oh, orang tua sempat cemas nggak? Pasti ya? Iya. Nggak mungkin enggak ya? Nggak. Jauh tuh 13 meter, manjat pasti takut terjatuh kan gitu. Terus akhirnya bisa bergabung di Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Barat tuh gimana ceritanya? Itu awalnya setiap tahun tuh biasanya ada itu kejuaraan. Oke. Kejuaraan tingkat sekolah. Jadi saya itu
menang lah istilah kan. Menang. Waktu itu berarti tingkat sekolah Sekalbar. Wis Kalbar, Iya. juara 1. Ya. Oh, mantap. Jadi gitu menang barulah masuk ke Pertama dipanggil sama itu Pontianak Kota. oh dipanggil sama pemerintahan. Iya. FPTI. FPTI Oh, PTI Kota Pontianak. Pencak. Oh, oke, lalu Terus TC kan latihan, ikut berbagai kompetisi, terus bisa bergabung sama Kalbar. oke. Berarti udah melewati fase kota, fase provinsi juga udah lewat. Iya. Sesuai dengan topik kita nih kali ini nih, nanti mungkin bisa nanti ditambahkan sama Bang Parman, tapi saya pengen tahu pandangan dari seorang atlet dulu nih. Tema kita kan peluang atlet panjat tebing bersaing di pentas dunia. Ada kemungkinan nggak nih kira-kira, bukan cuma Doni ya, tapi atlet-atlet kita di sini nih bisa, khususnya untuk panjat tebing ini bisa berkiprah di kancah internasional gitu. Iya, pasti. Peluangnya sangat besar. Nah, itu gimana nih? Kalau kita suka nih ngomong masalah peluang nih, coba ya, agak lebih dalam ngomongnya. Gimana? Kalau dibilang peluang sih, peluangnya sangat besar bang. Soalnya atlet Indonesia nih udah berkaprah di internasional. Contohnya tuh di bidang speed. Oh, Kalau speed climbing itu saya jauh-jauh lah kan. Dari Kalbar ya, Bang Fredrik Leonardo itu kan. oke. Dia udah meraih prestasi di internasional. Contohnya kayak Asian Games. Oke. Dan dia juga memecahkan rekor walaupun itu tidak diakui oleh dunia sebab timernya tidak dari IFSC. Oh gitu. Tapi Iya. memecahkan rekor. Rekor Iya. seperti apa yang dipecahkan sama? Speednya waktu kan Cepat ya? Iya cepat. Kalau di dunia itu dipegang oleh Reza Alipor itu Dari negara? dari negara Iran. Lalu dipecahkan. Waktunya 5 detik 48. Untuk berapa ketinggian? Sekitar 15. 15. 5 detik. Iya. Wow. Apa yang dimakan abang itu ya? Cepat gitu. Ringan berarti badannya. Kalau- Kalau abang kita yang dari Kalau- Kalimantan Barat tuh Kalau Bang Fredrik 5 detik 40. 5 detik apa? Berarti lebih cepat harusnya. Iya, lebih Tapi cepat. tidak dicatat. Tidak Iya. diakui. Tidak diakui. Iya, karena alat timer digitalnya itu tidak terdaftar di IFC. Nah, itu permasalahan. bahkan timernya juga ada standarisasi. Iya. Jadi sayang sekali ya. Semoga kedepannya nanti Doni yang mencahkan ya. Amin. Kalau itu kan 5 detik 40 5 40. 5 detik 40. Iya, 5 detik 40 second gitu. 5 detik. Iya. 5 detik ya? Iya. 15 Meter. gimana tuh ya? Nanti mungkin setelah ini saya mungkin akan mencoba mencari tahu bagaimana gerakan. Mungkin kurang lebih kayak gerakan Spider-Man kali gitu ya. Lebih cepat mungkin. Ya, mungkin. Iya. Karena mungkin. 5 detik 15 meter tuh tinggi ya. Tunggu loh. 5 detik. Wow. Kalau Doni kira-kira kalau untuk 15 meter perkirakanlah nih kalau kita ngomongin masalah Waktu. breaking record gitu. Oh, iya. Bisa berapa secepat-cepatnya berapa lah? 6. 6 ya. Itu 6 udah yang kosong. paling Iya, maksimal. Berarti harus lebih cepat lagi biar Ada. kita bisa memecahkan rekor harus 5 menit 5 detik 30. Iya. Berarti. Wah, ini Amin. sekarang kita ke Bang Parman nih. Sebagai pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Barat, nah ini menurut Bang Parman sendiri ini gimana sih cara mencari dan mengelola dan mengatur lah istilahnya ya bibit-bibit atlet untuk cabang olahraga panjat tebing di Kalbar nih? Agak susah nggak sih Bang menemukan atlet-atlet di bidang ini? Ya, jadi kalau kita ngelihat dari anggaran dasar FPTI sendiri memang ada jenjang-jenjang gitu Mbak, dari pengurus cabang, kemudian dari pengurus provinsi sampai lah pengurus pusat. Nah, kalau di cabang itu ada kejuaraan yang wajib dilakukan oleh pengurus, itu kejuaraan cabang, kejurcap. Kalau kami di provinsi itu kejurprop. Nah, kalau di pusat itu kejurnas. Kejurnas. Iya. Ini beberapa pengurus cabang masih belum bisa melaksanakan. Nah, itulah beberapa kendala kita di Kalbar ini, yaitu permasalahan kompetisi yang belum bisa stabil. Artinya begitu kita rapat koordinasi, begitu kita rapat kerja, kita udah tentukan daerah ini menjadi tuan rumah, pada saatnya
Hamin 3 bulan belum nggak terbangun dinding, kan itu permasalahan yang itu kan. Nah itu yang jadi permasalahan. Sementara kita di sini untuk ini kan kalau dia udah bergabung di provinsi, artinya mereka sudah melalui ajang seleksi di tingkat provinsi. Benar. Jadi kita semua kejuaraan ke daerah-daerah mengikuti kejuaraan dan itu kita seleksi nanti berapa kemampuan keuangan berkaitan dengan ini KONI, ya kan nanti baru kita panggil, kita seleksi, kita TC kan. Jadi kalau nanti ada kejurnas atau ada prapon itu TC. Artinya seluruh atlet terbaik hasil daripada kejuaraan-kejuaraan yang termonitor oleh kita itu akan kita nilai dan kita akumulasi. Itu nanti kita panggil lah beberapa atlet. Biasa untuk seleksi itu dari maksimal 12 atlet sampai ke 6 atlet minimal. Karena kalau untuk mengikuti seluruh kategori itu 6 atlet putra, 6 atlet putri, kita bisa ikut seluruh kelas yang dipertandingkan. Tapi kalau kita itu kurang dari itu atletnya, kita tidak bisa ikut. Karena kan kalau untuk di kategori speed sendiri misalnya itu kan ada putra perorangan, ada putri perorangan, ya kemudian kan ada bergu, ya kan, ada bergu putra, ada bergu putri, kemudian ada campuran, ya kan, ada 3 kelas. Nah, total semuanya untuk bisa bermain itu minimal 6 atlet. Karena memang ini kita batasi, kita tidak bisa ikutkan seluruh atlet itu ikut semua kelas, nggak bisa. Kita memang batasi ke spesialis mereka. Mereka kan kalau dari pola latihan kita ngelihat ada ini spesialis speed. Nanti ya untuk dekati misalnya dia bermain ya kita mainkan di boulder. Ini spesialisnya di lead, kita nanti di boulder. Jadi gitu. Jadi untuk ininya boulder itu bisa ke lari ke speed, bisa lari ke lead gitu. Karena memang di panjat tebing sementara waktu ini 3 kategori itu yang menjadi primadona. Alright. Ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau dari cara mengumpulkan atletnya sendiri harus ada kompetisi, karena dari kompetisi kita bisa lihat potensi-potensi yang terbaik dikumpulkan lagi untuk dilakukan latihan yang lebih serius lagi untuk melihat siapa yang terbaik dari yang terbaik gitu lah ya Bang, ya kurang lebih ya. Untuk kejurprop misalnya kejuaraan tingkat provinsi berarti kan daerah-daerah mengirimkan atlet-atlet mereka yang mereka terbaik lah untuk daerahnya. Nah jadi tersainglah di kejurprop nanti. Nah kemudian nanti kalau kita mau kirim ke jurnas berarti kan dari mereka-mereka ini kita seleksi berapa kemampuan dalam hal ini, karena pembiayaan untuk kegiatan panjat tebing ini kan di bawah KONI. Artinya berapa KONI mampu untuk membiayai kita, apakah kita bisa. Selama ini kita tetap maksimal 12, cuman ya kemampuan KONI sekian, akhirnya kita bisa mengirimkan 7 atlet putra, 7 atlet putri gitu, kita bisa itu kan. Artinya kita dengan kondisi itu tidak bisa spesialiskan satu orang saja untuk ini, akhirnya mereka bermain bisa seperti itu. Tapi kalau kita bisa kirim 12 ya mungkin daerah-daerah tertentu lah, misal DKI, kemudian Jawa Timur. Notaben anggaran mereka kan kalau kita ngelihat dari kami kan kita itu misalnya 3M untuk seluruh pengurus provinsi, mereka 3M untuk satu cabang. Gitu ya. Soalnya perbedaannya jauh. Jadi kan misalnya DKI, Jawa Timur, kemudian Kaltim itu tinggi sekali anggaran untuk. Dan sehingga itu sebenarnya akan sangat mempengaruhi ke sarana prasarana, akomodasi dan segala macam lah. Pokoknya istilahnya membuat adanya sedikit-sedikit kerikil-kerikil lah hambatan yang kitanya tadi mau 100% karena kita lihat lagi dengan ketersediaan anggaran. Jadi kita tidak bisa memaksakan karena juga nanti tidak akan memaksimalkan, karena kalau udah dipaksa-paksakan juga atletnya juga pasti akan kewalahan kan Bang. Jadi ya kalau kita ngelihat dari itu gitu. ya ketinggalan kita dari segi itu, karena memang beberapa daerah ada sekitar 7-8 daerah memang anggarannya mereka besar. Mereka udah fokus karena memang ya keseringan prestasi, artinya gitu. Kalau kita kan baru-baru ini aja nih 2 tahun 3 tahun ini baru punya prestasi, sebelumnya kita belum punya prestasi tingkat nasional gitu. Jadi ini masih kayak sedang panas-panasnya nih. Jadi sedang mengumpulkan prestasi-prestasi sehingga nanti sudah bisa istilahnya
bisa dijadikan salah satu cabang andalan, Iya. mungkin nanti pemerintah akan lebih concern Iya. dan lebih memberikan perhatian lebih lah Dan pokoknya. itu ya memang kita lumrah lah, ya kan, Iya. dimana suatu cabang yang punya prestasi, apalagi prestasi dunia kan, Iya. itu pasti fasilitas segala semuanya menjadi prioritas untuk mereka. Pasti harus. Iya. Kalau di Kalbar, berarti pusat latihannya adalah di Pontianak. Iya. Di mana bang? Di stadion. Di stadion. Iya. Itu udah kalau kita lihat dari kalau kita tadi kan agak maaf membahas sedikit soal anggaran apa segala macam. Apakah sarana prasarana sekarang itu sudah cukup memadai nggak sih untuk atlet kita nih percaya diri untuk maju ke nasional dengan Iya, latihan? sudah. Ya, standarisasinya udah disesuaikan ya Cuman bang. kan ya yang kemarin dalam pembuatan sarana itu kita pakai tokek nggak salah, itu masih belum diakui, belum terdaftar di IFC. Maksudnya togek itu gimana bang? Biasanya Ya, nih. itu yang membuat untuk sarana. Oh. Jadi mereka udah punya kemampuan untuk membangun sarana panjatnya itu, cuman mereka belum terdaftar nih. Nah, kita di ini kemarin itu yang belum terdaftar, udah daftar cuman belum diakui ya, belum di itu kan karena masih Belum ada legalisasinya beberapa. Ya, belum masih inilah, ada. belum sampai di titik. Iya. Oh dia udah bisa ini nih menjadi salah satu penyedia sarana Iya. olahraga gitu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lah. Jadi kan kita begitu misalnya ada kegiatan-kegiatan baik sifatnya kejurcap pun, tapi IFC mengakui karena apa? Alat-alat yang udah tersedia diakui IFC. Oh, oke. Tapi sejauh ini cukup bisa membantu proses Iya. latihan lah ya bang ya. Oke, soalnya kalau kita melihat kembali lagi dengan judul kita peluang atlet panjat tebing nih bersaing di pentas dunia. Kalau tadi kita dari sudut pandang Doni, kalau dari sudut pandang Bang Parman nih, kira-kira sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, sepercaya dirinya Bang nih di FPTI, kesempatan itu besar nggak sih Bang untuk cabang olahraga ini? Besar. Kalau dilihat dari potensinya Iya. atlet ya Bang ya? Dari kalau kita ngelihat dari prestasi beberapa tahun ini untuk cabang kategori speed record itu sekarang lagi didominasi kita atlet Indonesia. Oh. Jadi kalau untuk speed putra dan putri Itu justru tapi- Indonesia mendominasi. Iya, mendominasi. Tapi kalau untuk lead dengan boulder itu masih Jepang dengan Korea. Oh, tetap Asia ya? Iya. Saya tadi mikirnya mungkin Enggak. beberapa negara mungkin. Iya. Itu berarti Asia luar biasa Iya, sekali ya. Kalau untuk ini Jepang sekarang, kalau untuk cewek putri. Oh, Ya, kalau untuk boulder itu bagus sekali gitu. justru berarti Eropa, Amerika, Afrika agak-agak ketinggalan. Ya, tidak. Artinya apa? Karena apa? Ini tipis-tipis gitu. Oke. Ya kan? Nah, perbedaan untuk penilaian di lead itu kan tipis-tipis sekali gitu. Yang Mbak. tipis-tipis Iya. ini yang agak mengancam nih Nah, kan. itu seperti itu gitu. Kalau tadi agak jauh tuh, masih bisa kita masih bisa Iya, apa jadi ya istilahnya? Kalau yang tipis-tipis gini ini bis kencang juga. Karena kalau untuk misalnya ini kan ya makan seperti GP lah gitu kan. Ada poin-poin pada kejuaraan-kejuaraan itu wajib diikuti dan Jepang, Korea selalu ikut. Kalau kita hanya speednya. Jadi kalau ada kejuaraan di Rusia terlalu jauh kan biaya, kemudian misalnya untuk leadnya tidak diberangkatkan, speednya aja. Iya. Gitu. Jadi itu. Jadi ada poin-poin akumulasi dari semua kejuaraan-kejuaraan itu dihitungkan. Nah, jadi peringkatnya Jepang, Korea karena seluruh itu. Nah, kalau Eropa jarang mereka, tidak seluruhnya mereka ikut kegiatan-kegiatan itu kan. Wah, berarti Jepang, Korea ke depannya ini menjadi salah satu tantangan Asia, iya. yang luar biasa nih. Untuk dunia. Untuk seluruh dunia ya. Iya. Karena itu tadi mungkin perhatian pemerintahnya lebih di sana, jadi mereka kejuaraan apapun mereka bisa ikut sehingga mungkin pengalamannya jadi lebih banyak. Apa sih istilahnya? Jam terbang untuk jam kejuaraan, terbang, iya, itu. semangat atau jiwa berkompetisinya itu udah bukan karena persiapan. Oh ini mau latihan dunia, latihan apa, semuanya sama nih karena hampir setiap kejuaraan dia ikut gitu ya Bang. Jadi mau nanti misalnya mungkin olimpiade segala macam, porsi latihannya mereka udah lebih mapan lah. Sebenarnya gitu kita dari tahun 90 itu udah ada kejuaraan juara dunia ETA cewek.
Cuman karena panjat tebing ini belum dimasuk di Olimpiade, itu akhirnya tenggelam. Oh, berarti ini juga iya. belum Tahun dari awal ya? 95 kita udah ada juara dunia. Oke. Tapi itu kejuaraannya hanya bukan multi event gitu, Pak. Iya, jadi khusus di panjat tebing. Panjat tebing, menarik sekali nih. 95 kita ada Eta itu dari Jogja. Dari Jogja, Iya, cewek. juara dunia. Juara dunia. Mantap sekali, ini informasi yang sangat harusnya bisa memotivasi seluruh atlet-atlet, tidak cuma atlet panjat tebing tapi Ya, seluruhnya. tapi Ya. Berarti kita dari waktu zaman itu belum ada speed record, masih Iya. speed klasik ya. pokoknya itu perjuangan gak lah itu ya, dari mengikuti ajang tersendiri sampai akhirnya bisa ikut multiple olimpiade seperti itu kan proses juga tuh kan Bang Kan, ya? Iya. Kalau misalnya lah nih sebelum kita nanti iklan, pengen tahu lah sedikit tantangan terbesar nih untuk atlet panjat tebing di Kalimantan Barat. Yang menurut Abang nih yang paling besar sekali tantangannya untuk atlet-atlet kita. Kompetisi yang Iya, kurang tadi itu ya. Kurang, sangat kurang. Karena apa? Begitu atlet ini kita udah mantau, oh ini punya bakat mantap, tapi karena kompetisi tadi. Nggak ada, kan bingung kan mau arahkannya kemana. Sekarang saya ngelihat dari ini sejak ada Pedrik, atlet-atlet yang ada di Pontianak lah khususnya ini udah program, mereka udah mandiri sekali gitu. Bahkan kalau zaman kami dulu kan nggak bisa begitu, kalau tak ada kejuaraan, tidak ada kompetisi, latihan pun enggak, itu permasalahan. Tapi kalau ada, ini kita nih bulan Juni ini ada kejuaraan ini, latihan. Tapi kalau enggak ada itu tak kapan-kapan. Tapi kalau kita ininya konstan, artinya ya mungkin seperti daerah-daerah yang udah di atas seperti DKI, Jawa Timur itu kan dari Januari sampai ke Desember itu ada mereka terus. ada. Dan dari semua ini kali ya jenjang atau jadi persiapan atletnya digencarkan Ya, kalau terus. kita sporadis, begitu kita mungkin suatu perkumpulan mau ngadakan atau suatu pengurus mau ngadakan, usahakan dulu kan 3 bulan nih, kalau udah oke baru diinformasikan. Tapi kalau udah oke tidak. Berapa kali kejadian di kita ini khususnya di Kota Pontianak itu karena memang biaya besar. Kita terus lihat perkumpulan itu kalau untuk mengadakan itu kan lebih daripada 5 juta kan itu, Bang. Satu atlet. Iya. bukan untuk kayak ininya. Satu Lebih. Iya. Kalau kegiatannya lah ya. Ya, satu itemnya kan kalau itu banyak item ya kan tidak mampu gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada yang mensponsori ya kan, kalau zaman-zaman dulu kita rata-rata rokok. Alhamdulillah rokok ya kan. Kalau kita dulu Jumel ya kan, ada pernah Jarum. Jadi sejak tahun 2000 itu dimatikan, artinya rokok tidak boleh berkelabakan. Oh ya, tidak mungkin, agak kurang ini kalau Iya, sinkronnya kurang nih karena perusahaan yang tidak relate dengan kesehatan nih, kan olahraga kan image-nya kesehatan, sedangkan mungkin merokok selalu dianggap tidak baik untuk kesehatan, jadi kurang ini jadinya 2012 sayang sekali ya. 12 itu ya, 2011 2012 itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Kelang kabut. Ya, makanya kalau kita persiapan ya paling mampu ya tingkat pengurus provinsi, tingkat pengurus untuk klub-klub. Sekarang ya kolab, karena untuk biaya itu kan besar, mereka ketiadaan itu. Oke, berarti udah terjawab tadi. Salah satu tantangannya adalah kompetisi, bukan cuma hanya karena kompetisinya kurang, tapi ketika ada kompetisinya pun biaya untuk join kompetisinya juga tidak sedikit, sehingga mungkin sangat dibutuhkan sekali perhatian dari seluruh pihak yang perhatian sekali tentang prestasi atlet-atlet, tidak hanya atlet panjat tebing tapi juga atlet-atlet di seluruh Kalimantan Barat. Jadi mungkin ini yang sedang menonton, Tribuners yang sedang menonton yang mungkin ya punya aset yang agak berlebih gitu, boleh diinvestasikan untuk membiayai perjuangan persiapan dari para atlet kita di Kalimantan Barat, sehingga nanti bisa tidak hanya berkiprah di kancah nasional tapi juga bisa menjuarai segala kompetisi yang ada di internasional. Baiklah, obrolan kita masih akan sangat seru pastinya, karena ada beberapa pertanyaan yang saya masih penasaran sekali jawabannya apa, tapi kita akan ikuti yang satu ini dulu.